Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Rizka Mukid dengan NIM K0058. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pelajari di blog 2 Nah, yang pertama kita membahas tentang sirkulasi fetus. Jadi sebelum terlahir ke dunia, manusia kan berkembang di dalam rahim ibu. Nah, bayi yang berada di dalam rahim ibu itu memiliki sirkulasi peredaran darah yang agak berbeda dengan bayi yang sudah terlahir ke dunia. Bayi yang masih dalam rahim ibu itu darahnya berasal dari ibu. Nanti pertama dia akan masuk melalui placenta. Dari placenta dia akan mengalir ke vena umbilicalis, kemudian di vena umbilicalis masuk ke ductus venosus. Di ductus venosus nanti akan masuk ke vena porta hepatica. Di vena porta hepatica dia akan di liver masuk ke vena cava inferior. Vena cava inferior masuk ke atrium dextra. Di atrium dextra itu seperti dia akan masuk ke foramen ovale, sepertiganya akan masuk ke ventriculus cordis dan dilanjutkan ke arteri pulmonal. Kemudian selain 2/3-nya itu akan masuk ke atrium sinistra. Nah, dia atrium sinistra dia akan masuk ke ventriculum ini ventriculus cordis sinister. Kemudian akan masuk ke aorta, dari aorta nanti ke sistemik seluruh tubuh seperti manusia umumnya. Kemudian setelah sistemik seluruh tubuh akan masuk kembali ke cor melalui vena cava superior et inferior. Nah, dari vena cava superior dan inferior tadi masuk ke atrium dextra lagi, kemudian masuk ke ini kan, kemudian masuk ke ventriculus cordis, kemudian ke pulmonar. Dari pulmonar nanti masuk ke ductus arterius, dan ductus arterius dia akan masuk ke aorta descendens, kemudian dari aorta descendens dia akan turun ke arteri iliaca communis, ke arteri umbilicalis ke placenta gitu. Nah, nanti ketika kan struktur jantung dari fetus kan agak berbeda. Dari contohnya dari atrium dextra itu malah masuk ke atrium sinistra, misalkan masuk ke ventriculus dextra, akan tetapi tidak, dia masuknya ke atrium dextra. Jadi ini ada sebuah lubang yang memisahkan antara atrium dextra dan atrium sinistra yang digunakan fetus untuk mengangkut darah. Nah, ketika sudah lahir dan lubangnya tidak tertutup, dia akan menjadi sebuah penyakit yang dimana nanti akan mengganggu sirkulasi peredaran darah. O2 dan CO2 yang berada di atrium dextra dan sinistra itu nanti akan bercampur dan akan membuat sistem peredaran darah mengalami kekurangan oksigen. Kemudian next kita akan mempelajari mengenai vaskularisasi jantung. Jadi jantung itu kan fungsi jantung untuk memompa darah, tapi jantung itu tetap membutuhkan nutrisi yang menyuplai dia untuk terus memompa. Nah, di sini yang paling terlibat itu terdapat beberapa vaskularisasi. Jadi vaskularisasinya tetap dari jantung nanti keluarkan ke aorta, nanti di aorta descendens dia akan bercabang ke dua aliran. Yang pertama di arteri coronarius dextra, ini, dan juga arteri coronarius dextra dan juga sinistra. Kita bahas dextra terlebih dahulu. Dextra nanti akan bercabang menjadi tiga percabangan. Ada ramus nodus SA, ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posterior. Ramus marginalis dextra dan juga ramus ventricularis interventricularis posterior yang ke belakang. Kemudian dari arteri aorta sinistra nanti dia akan bercabang juga menjadi dua, ramus interventricularis anterior yang ke depan nanti bercabang juga menjadi rami lateralis. Kemudian yang satunya dari coronarius sinistra akan bercabang ke belakang menjadi ramus
sirkumfleks ke belakang. Nanti akan bercabang juga ramus sirkumfleksnya menjadi ramus marginalis sinistra. Untuk venanya hampir semua vena dari jantung akan bermuara pada sinus coronarius. Ini sinus coronarius, kecuali vena cordis minimi. Dia nanti akan langsung bermuara ke atrium dextra melalui foramina, venarium, cavarium. Ada beberapa vena yang terdapat di sini, ada vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena cardiaca porta, dan juga vena cardiaca posterior. Next, dan ini kita akan membahas sinus paranasalis. Nah, ini tadi sudah bahas jantung, kita akan membahas tentang sistem saluran pernafasan yang bagian atas. Di sini kita akan membahas tentang ini sinus paranasalis. Jadi apa itu sinus paranasalis? Sinus paranasalis di manusia itu terdapat 4, dibagi jadi 4. Yakni sinus frontalis, yang di sini sinus frontalis, kemudian yang di pipi ada sinus maxillaris, yang di hidung ada sinus ethmoidale, kemudian ada juga sinus sphenoideus di belakang. Nah, di hidung itu terdapat, di saluran dalamnya terdapat beberapa bangunan yang dinamakan konka. Ini konka ini akan membentuk akan membentuk 4 saluran udara yang dimana itu dinamakan meatus nasi. Meatus nasi keempat itu yang pertama ada meatus sphenoidalis yang paling di atas, kemudian ada meatus nasi superior, yang di tengah ada meatus nasi media, yang di paling bawah ada meatus nasi inferior. Nah, apa hubungan antara kedua itu? Jadi si sinus yang terdapat, sinus paranasalis terdapat yang disebutkan tadi itu akan bermuara di 4 meatus nasi ini. Contoh sinus sphenoidalis, dia akan bermuara di rhesus sphenoidalis. Kemudian ada juga medalis. Ini ethmoideus terbagi menjadi beberapa bagian, ada posterior, anterior, dan juga media. Yang posterior itu terdapat di sinus meatus nasi superior. Kemudian ada selulae ethmoidalis media yang terdapat di meatus nasi media. Kemudian ada sinus maxillaris yang di sini, dia akan bermuara di meatus nasi media juga. Kemudian ada meatus frontalis dan juga selulae ethmoidalis anterior, itu bermuara di meatus nasi media juga. Next. Jadi di antara sinus-sinus ini kan ada 4 sinus nih, ada 4 sinus. Nah, dan sinus ini itu bisa terjangkit penyakit yang namanya sinusitis. Ya, dan yang paling beresiko tinggi mengalami sinusitis itu adalah sinus maxillaris. Mengapa sinus maxillaris lebih sering terkena sinusitis? Karena sinus maxillaris itu letak lubang drainasenya itu berada lebih tinggi dari dasar sinus. Jadi lendir yang keluar itu harus melawan gaya gravitasi terlebih dahulu dan baru bisa keluar. Dan jika terjebak itu dan di sinus maxillaris itu rongganya berukuran lebih besar daripada sinus-sinus yang lain. Jadi ketika ada penyumbatan di sana itu akan terjadi penumpukan sekret yang lebih banyak dan lebih lama untuk dibersihkan, jadi lebih dapat terkena infeksi gitu. Mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.